Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Sehat selalu ya, tetap semangat. Jangan putus berdoa teman-teman semuanya. Nah, sebelum materi jangan lupa tuh, saya tetap mengingatkan, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Insya Allah ketika video ini ditonton orang, komentar-komentar Anda dibaca orang dan diaminkan, insya Allah doa Anda cepat dikabulkan sama Allah. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang melepaskan hutang. Dan ini banyak bertanya ke saya, yang WA ke saya, Pak bagaimana sih cara melepaskan hutang? Rasanya kok sulit banget. Saya tuh sudah berusaha tapi kok bener-bener tiap hari itu kepikiran gitu. Selalu Bapak sampaikan tuh sudah jangan pikirkan hutangnya, lepaskan saja kalau, tapi kok rasanya berat sekali Pak. Ya gini teman-teman semuanya, memang nggak mudah saya katakannya. Melepaskan itu bukan berarti kita melupakan, enggak teman-teman semuanya. Bukan melupakan atau kita menghindar atau nggak niat bayar dalam kita berhutang, bukan begitu teman-teman. Bahasa saya itu melepaskan itu adalah menyerahkan sepenuhnya ke Allah, dan memang ini nggak mudah teman-teman semuanya, berat. Saya katakan berat, banyak latihan, harus kita banyak melatih diri. Nah, banyak cara yang diajarkan, yang saya dapatkan ya, yang saya pelajari tentang bagaimana melepaskan masalah, termasuk melepaskan hutang. Ada dengan cara meditasi, ada dengan cara afirmasi, ada dengan cara ada namanya teknik Ho'oponopo itu ya, tentang memaafkan diri sendiri, memaafkan lah pokoknya, berdamai dengan diri sendiri banyak. Tapi dari semua cara itu yang saya pakai dan yang saya lakukan, dan menurut saya ini yang sangat benar-benar berefek sangat kuat pada diri saya, itu adalah dengan cara berzikir pada Allah. Artinya benar-benar ya ada meditasi di sana, ada yang di kelas online saya kasih tuh videonya, panduan untuk melepaskan hutang. Nah, itu cara yang saya lakukan adalah, dan sebelumnya sebenarnya kayaknya sudah pernah saya bahas di video saya itu, cara melepaskan itu yaitu dengan kita meditasinya itu sebentar sih, nggak sampai 15 menit. Artinya saya ulang ya, yang saya ajarkan itu adalah dengan kita duduk santai, kemudian selesai sholat boleh, saat kita duduk di rumah beban banyak boleh, pokoknya nggak terikat waktu deh, tapi memang lebih bagus tuh malam supaya feel-nya dapat, kemudian khusyuan tuh dapat, karena kan suasananya itu hening. Cara yang saya lakukan adalah dengan duduk santai, kemudian pegang dada kiri, kemudian dikatakan, kita rileks sejenak, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini ku lepaskan semua beban hidupku, hutangku kepadamu ya Allah, karena aku lemah, karena aku nggak sanggup, aku nggak mampu ya Allah. Kemudian kita sambil rileks, sambil tenang, berusaha melepaskan semuanya kepada Allah, sambil tarik nafas, rileks gitu ya, sampai kita tenang. Nah, itu yang saya lakukan kira-kira gitu ya. Kok detail itu ada di kelas online saya bahas ya. Nah, cara itu ternyata punya pengaruh yang sangat kuat terhadap diri saya. Akhirnya ketika saya membiasakan melakukan itu, entah kenapa fokus saya berubah, bukan lagi pada masalah, tapi fokus saya berubah bagaimana saya berjuang untuk bisa benar-benar keluar dari jeratan hutang. Itu dulu saya lakukan, bahkan sampai sekarang itu saya lakukan ketika saya ada masalah gitu ya, di kerjaan atau di mana, selesai sesuatu saya meditasi sebentar begitu, duduk sejenak, saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau pas pokoknya nggak selesai sholat deh, ketika saya terasa banyak pikiran, banyak beban, itu saya duduk sejenak sambil santai, rileks, itu ya itu saya ucapkan seperti itu tadi. Tapi yang sering saya lakukan itu ketika selesai sholat ya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu kalau mau ikut cara saya itu begitu. Kenapa teman-teman semuanya? Kalau kita sering melakukan teknik seperti itu, yang seperti saya lakukan tadi, itu punya pengaruh yang kuat sangat kepada diri kita, pikiran kita, hati kita. Artinya kita memang benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Karena memang kan teman-teman semuanya, hutang itu wilayahnya Allah. Kalau kita memaksakan berpikir keras, kita nggak akan mampu. Apalagi kalau kita sudah mentok gitu ya, nggak ketemu jalan keluar, apalagi dipaksa besok harus bayar utang, kita nggak punya uang. Ini benar-benar kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat iman, ini benar-benar Tuhan, bahkan kita bisa putus asa, bisa bunuh diri teman-teman semuanya. Makanya yang bertanya ke saya itu banyak, selalu saya katakan banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah, lepaskan ke Allah. Nah, dalam melepaskan hutang ini nggak mudah teman-teman semuanya, berat. Makanya benar-benar perlu banyak latihan. Salah satu latihan yang saya lakukan adalah seperti itu teman-teman semuanya.
Saya duduk tenang, terutama selesai sholat lah, jangan berdiri dulu, jangan langsung pergi dulu, luangkan waktu 5 menit lah atau berapa menit gitu untuk terus melakukan meditasi seperti itu. Coba deh praktekin teman-teman semuanya. Insya Allah kalau itu Anda lakukan, nanti pelan-pelan tuh perasaan, pikiran Anda itu akan lebih legowo, lebih ikhlas, lebih nerima, lebih sabar dalam menghadapi ujian itu. Karena gini, ketika kita ingin dapatkan pertolongan Allah, dapat solusi dari Allah, dapat solusi lah atas permasalahan yang kita hadapin itu adalah dengan rasa menerima dulu teman-teman semuanya. Terima dulu masalahnya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho. Kalau kita sudah ikhlas, sudah ridho dengan masalah yang kita hadapin, insya Allah ridho Allah akan turun kepada kita dan Allah akan bukakan jalan. Nah, solusi itu akan kita dapatkan ketika hati dan pikiran kita tenang. Nah, bagaimana supaya hati dan pikiran kita tenang? Salah satunya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah teman-teman semuanya, karena Allah sudah katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang. Nah, kalau Anda ingin tenang di situasi yang sangat sulit, Anda tertekan, banyak berzikir kepada Allah. Anda boleh lakukan caranya, boleh ikuti saya seperti itu ya. Itu nanti punya efek yang sangat kuat. Nanti teman-teman rasakan sendiri deh. Selalulah lakukan itu. Nanti rasa pasrah, rasa ridho itu akan muncul dalam diri Anda. Terus bagaimana solusi untuk menghadapi hutang itu? Lakukan saja dulu teman-teman semuanya. Karena setiap solusi yang Allah hadirkan, berikan kepada kita itu berbeda-beda. Setiap masalah yang Allah hadirkan kepada kita berbeda-beda dan solusinya juga berbeda-beda. Petunjuk, jalan keluar, bimbingan itu hanya kepada Allah. Yang terpenting itu ke Allah dulu teman-teman semuanya. Ke Allah dulu. Udah deh, ente gak usah berpikir, kan harus bayar utang pakai uang. Iya, saya ngerti, bayar utang itu pakai uang. Yang kita butuhkan tuh uang. Uang ya kan. Nah, kalau Anda memang butuh uang itu, pastinya banyak orang berpikir harus kerja keras, harus berikhtiar lah, ikhtiar bumi, bekerja, berdagang, dan sebagainya. Jadi gini teman-teman semuanya, bukan kita nggak mau kerja, bukan kita nggak mau cari uang. Ketika posisi Anda sudah mentok, jalan keluar nggak sudah Anda temukan, Anda sudah berusaha cari uang, pinjam ke teman, ke saudara, nggak ketemu, nggak dapet. Apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya? Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada cara lain kecuali kita balik ke Allah. Nggak ada cara lain kecuali kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Makanya tuh berkali-kali ya saya, ketika saya punya pikiran beban yang berat tuh, ketika saya berpikirnya sudah nggak sanggup lagi, saya nggak memaksakan, saya lepaskan ke Allah. Saya bilang langsung, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, semuanya ini karena izin dan takdirmu ya Allah. Aku lemah, aku nggak mampu ya Allah. Mohon ya Allah, semuanya kembalikan padamu, berikan jalan ya Allah. Berikan petunjuk apa yang harus saya lakukan. Tarik nafas, rileks, santai, sudah saya lepaskan. Saya jalanin lagi kehidupan seperti biasanya. Pelan-pelan berpikir gitu ya. Kalaupun nggak sesuai dengan harapan kita, yang nggak sesuai yang apa yang kita harapkan tuh, nah itulah takdirnya. Hadapin, jalani. Saya punya keyakinan bahwa bahkan ya teman-teman semuanya harus yakin dengan ini, dan Allah sudah katakan bahwa nggak mungkin Allah kasih ujian masalah itu di luar batas kemampuan kita. Itu yang paling penting. Ketika Anda merasa berat dengan beban pikiran, beban hidup, termasuk beban hutang, Anda ingat, Allah kasih ujian ini pasti aku mampu. Pasti aku bisa melewati itu. Sudah, hadapin. Libatkan Allah teman-teman semuanya. Saya katakan libatkan Allah. Dan saya bilang ya, buat teman-teman semuanya yang benar-benar kepingin sekali hutangnya lunas, hidupnya itu berlimpah, hajat-hajat terwujud, udah deh ke Allah dulu, cari ampunan Allah dulu, kejar dulu ampunan Allah. Gak usah berpikir ntar solusinya gimana, nanti ini bagaimana, udah, nanti aja itu. Jangan terlalu berpikir sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Yang penting ke Allah ada dulu. Amalkan saja, lakukan saja. Hari ini, misalnya Anda saat ini sudah biasa, sudah riyadho ya, mengamalkan sholawat, istighfar. Amalkan terus teman-teman semuanya. Sudah, yakini saja bahwa insya Allah pasti ditolong sama Allah. Dan pertolongan Allah itu nggak harus sesuai apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Banyak cara Allah itu menolong kita ya. Ya, kalau kita melibatkan Allah, maka Allah akan menggerakkan hati-hati manusia, orang, sahabat untuk menolong kita. 1000 bahkan lebih cara Allah itu menolong kita, dan bukan tugas kita memikirkan bagaimana cara Allah menolong. Yang penting nanti ke Allah dulu deh, saya katakan ke Allah dulu, kejar dulu ampunan Allah, banyak minta ampun sama Allah teman-teman, karena real, benar-benar real, semua kesulitan hidup kita itu disebabkan karena dosa kita. Makanya banyak minta ampun.
supaya dosa kita tuh diampuni sama Allah, dihapus sama Allah. Ketika kita banyak minta ampun sama Allah, kita banyak istighfar sama Allah, maka Allah akan kasih jalan. Yang jalan itu kadang-kadang tidak terduga-duga ya, tidak terduga-duga teman-teman semuanya. Banyak. Saya berkali-kali di video saya jelaskan bahwa dulu tuh saya berpikirnya tuh gimana saya bisa dapat uang banyak untuk bayar utang. Saya bekerja keras, cari bisnis, menghitung-hitung nanti keuntungan berapa, rugi berapa. Itu saya lakukan. Apa ya, setiap hari saya hitung, saya coret-coret di kertas, nanti bisnisnya begini dapat untung sekian, ruginya sekian, kalau begini dapatnya sekian. Itu saya lakukan, tapi hari demi hari saya lakukan, saya makin capek sendiri, mentok sendiri teman-teman semuanya, karena nggak melibatin Allah. Nah, ketika saya paham ilmunya dan diajarkan guru saya belajar, ikut seminar, baca buku, dengar kajian, dan di sana dikatakan bahwa libatkan Allah ketika apapun yang sedang kamu lakukan. Selalu ingat Allah supaya Allah mengingat kita. Itu berbeda teman-teman semuanya. Justru keajaiban-keajaiban itu terjadi dalam hidup saya ketika saya itu benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang penting tetap, ya silakan berbisnis, bekerja, berdagang, tetap harus kita lakukan. Tapi jangan lupa libatkan Allah. Mau bekerja, berdoa dulu. Malam hari kita bangun malam, tahajud, berdoa sama Allah. Banyak beramal, banyak beristighfar, banyak bersolawat. Tetap lakukan yang terbaik, selebihnya urusan Allah. Silakan Anda berpikir tentang bisnis, silakan, tapi jangan lupakan Allah teman-teman. Nanti di sana Allah akan berikan jalan. Itu yang saya merasa insya Allah dengan izin Allah perubahan-perubahan itu, solusi itu saya dapatkan ya begitu caranya, simpel, dan saya nggak mau berat-berat ya. Harus begini, harus enggak. Yang penting saya tetap melakukan ikhtiar dunia, saya kerja seperti biasa, cari peluang bisnis, kemudian mau berdagang, mau apakah tetap saya lakukan. Tapi yang paling saya prioritaskan itu bagaimana saya itu benar-benar diampuni sama Allah, ibadah saya benar-benar bisa istiqomah, bisa rapi, dikatakan ya sesuai kita ya. Kita kan nggak bisa sempurna, tapi tugas kita tuh tetap saja lakukan, biarlah Allah yang menyempurnakan itu semuanya. Alhamdulillah pertolongan Allah banyak. Berbeda dulu ketika saya harus begini, makin mentok saya itu. Tapi ketika melibatkan Allah, pelan-pelan Allah tuntun. Ada orang yang menolong, sahabat, teman, saudara, banyak hal lah teman-teman semuanya. Nah itu teman-teman semuanya. Nah untuk kembali ke tadi yang cara melepaskannya, nah begitu teman-teman semuanya. Dan itu sangat penting. Coba deh lepaskan hutang itu ke Allah. Bukan hanya hutang, termasuk masalah. Kalau Anda sudah nggak mampu lagi berpikir, jangan paksakan. Lepaskan ke Allah, pasrahkan ke Allah. Dan setelah itu Anda lakukan yang terbaik. Banyak berzikir setiap aktivitas, bersolawat, beristighfar, monggo, silahkan. Yang penting banyak mengingat Allah. Nanti Anda akan rasakan sendiri. Nanti Anda akan bisa membedakan. Dulu Anda tidak melibatkan Allah, dan dengan melibatkan Allah, pasti Anda rasakan. Saya sudah alami itu dan saya sudah lakukan itu teman-teman. Insya Allah perubahan-perubahan itu Anda akan temukan. Bukan hanya impian Anda, bahkan yang tidak Anda minta pun itu akan dibuka sama Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Itu teman-teman semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.